Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam semuanya. Kami dari kelompok 5R6C Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang eh, laporan kami, laporan realisasi usaha dari Mocil kami. Di sini saya Nisrina Hasip Afif sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Putri Raina, ada Istopani Itsni, ada Nurzahratul Wardah, dan ada Rahma Fitriani. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pembuatan laporan ini dalam rangka mendukung pengembangan usaha ini, laporan keuangan Mocil disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan. Selain itu, laporan keuangan ini juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan penyusunan laporan bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah. Yang kedua, menyampaikan hasil dari pelaksanaan usaha yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menilai kinerja usaha dan memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan usaha di masa depan. Ruang lingkup laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian dan penggunaan sumber daya yang ada di dalam usaha ini. Di dalam laporan ini akan berisi tentang realisasi kegiatan usaha yang telah dilakukan, analisis keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Usaha yang dimulai dari minggu kedua semester 6. Persiapan usaha dilakukan mulai dari konsep, desain logo, desain poster, alat dan bahan, serta packagingnya yang akan digunakan. Di sini ada kegiatan yang dilakukan, yaitu mulai dari pembuatan desain dengan logo yang diletakkan pada packaging, yaitu mocil, sehingga elemen yang dipilih diutamakan melambangkan stiker berbentuk lingkaran dengan diameter 3,5 bahan baku. Di sini ada bahan baku yang dipilih. Dan yang ketiga ada pemilihan diutamakan pas dan kami. Yang keempat ada pembuatan video promosi. Video promosi digunakan untuk promosi di media sosial. Dapat diunggah ke Instagram Reel atau yang akan di, di, di akun official. Kemudian ada promosi. Promosi dilakukan melalui di status WA dan Instagram. Untuk targetnya adalah keluarga, teman, dan mahasiswa Unindra. Dan yang terakhir ada produksi. Produksi dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok. Pemilihan tempat produksi, stasiun, dan alat serta bahan yang tersedia di rumah. Next. Kemudian di sini ada proses pengiriman. Pengiriman dilakukan secara manual, pesanan oleh keluarga. Diantar langsung ke rumah, dan pesanan dilakukan dengan menggunakan motor dan angkutan umum seperti angkot dan kereta. Untuk mahasiswa Unindranya sendiri, transaksi dilakukan di kampus bertemu pada saat perkuliahan selesai.
Selanjutnya di sini ada kendala yang dihadapi. Jadi selama proses produksi ini dan penjualan mochi ini terdapat beberapa kendala yang kita hadapi. Yang pertama ada harga bahan baku yang tidak stabil, di mana adanya perubahan dalam penjualan bahan bakunya karena mengikuti kondisi ekonomi di Indonesia. Lalu yang kedua ada kesulitan menemukan bahan baku utama. Contohnya itu ada tepung ketan putih. Nah ini paling sulit ditemukan karena juga dari segi harganya yang semakin apa ya, semakin naik harganya berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada permasalahan pada packaging bag yang pertama karena em, untuk kemasan mochi bag-nya ini terlalu besar sehingga kita akhirnya melakukan modifikasi pada produk tersebut di mana kita membuat 3 varian baru yaitu ada mochi bites, daifuku mochi, sama mix mochi. Lalu yang keempat ada pengelolaan waktu produksinya. Karena kan eh, waktu tempuh menuju lokasi produksinya ini cukup memakan waktu yang lama. Dan juga karena adanya kesibukan dari tiap-tiap kita ini kan beda-beda ya, jadinya dalam memproduksi dan menjual produksi tersebut ini kita agak kesulitan dalam mengatur jadwal tersebut. Lalu yang terakhir ada daya tahan produk yang terbatas. Karena mochil ini kan tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga dia cuma tahan dalam waktu 1 hari. Dan juga untuk disimpan di dalam kulkas pun nantinya eh, kualitasnya ini eh, si mochilnya ini akan mengeras dan akan kehilangan teksturnya yang kenyal itu. Sehingga kita juga masih mencari solusi yang terbaik gimana caranya agar mochil tersebut bisa bertahan lebih lama dan tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada analisis. Jadi di sini kita sudah menganalisis dari pemasukan dan pengeluaran yang kita dapatkan. Nah, dari pemasukan ini kita sudah bagi menjadi dua batch dari PO pertama dan PO kedua. Jika di total dari PO pertama dan kedua, kita mendapatkan pendapatan sejumlah 956.000 dan memiliki kerugian atau defisiasi sebanyak 4.000. Sedangkan untuk pengeluarannya sendiri, di sini kita punya modalnya itu perkiraan awalnya adalah 400.000. Namun yang terrealisasikan adalah 369.810 rupiah. Dan laba bersih yang kita dapatkan dari PO pertama dan PO kedua, karena mix mochi ini terdiri dari Daifuku Mochi dan Mochi Bites, jadi kita masukkan ke laba bersih dan modalnya dari Daifuku Mochi dan Mochi Bites itu, dan ditotalkan laba bersih dari PO pertama dan PO kedua itu totalnya adalah 186.380 rupiah. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelaksanaan penjualan produk Mochil melalui sistem PO pada batch pertama dan kedua menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. PO batch 1 berhasil melampaui target penjualan, khususnya pada varian Mochi Bites dan Daifuku Mochi berkat tingginya minat pembeli. Pada batch kedua, penjualan Daifuku dan Mochi Bites berjalan hampir sesuai target, meskipun terdapat sedikit kekurangan pada varian Mochi Bites. Sebaliknya, penjualan mix mochi justru melebihi target yang menunjukkan bahwa varian ini memiliki potensi minat pasar yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Secara keseluruhan, hasil penjualan memberikan omset dan laba bersih yang cukup baik, serta mampu mengembalikan modal usaha dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha Mocil telah berjalan dengan efisien dan memberikan keuntungan yang layak, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki. Sebagai rekomendasi untuk kedepannya, kami menyarankan yang pertama menyesuaikan jumlah produksi setiap varian berdasarkan tren permintaan pelanggan, misalnya menambahkan porsi mix mochi. Yang kedua, menyiapkan alternatif supplier untuk bahan baku utama agar produksi tetap stabil meskipun terjadi lonjakan harga. Dan yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran digital agar jangkauan promosi lebih luas. Dan yang terakhir, melakukan uji coba ketahanan produk agar daya simpan mochi dapat diperpanjang tanpa mengorbankan
kualitas, dan tanpa bahan pengawet. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi yang tepat, usaha Mocil memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di masa yang akan datang. Nah, dan ini dia lampiran-lampirannya, yaitu dari desain logo dan posternya, pemilihan packagingnya. Selanjutnya, ini ada video promosi maupun promosi yang kita lakukan melalui story. Dan ada posternya juga, dan ini proses produksi kita, dan ini dia hasil dari produksi kita. Jadi itu dia presentasi hasil laporan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 5 R6C Pendidikan Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.